Kami akan menempatkan area-area yang sementara ini kita cermati area yang rawan. Ya kita tempatkan ada kepolisian, ada TNI 2 juga nanti TNI 2. Masa sih nggak ada sipil yang jago, yang bisa kamu ke sana, bisa lah. Saya kan bisa juga kan kelihatan lebih tegas dari polisi dan tentara kan. Bahwa di situ sudah dijabarkan juga diatur TNI harus netral. Ya. Sudah pernah ada PLT Gubernur Aceh dari TNI dan PLT Gubernur Sulawesi Barat dari Polri. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Ketua Umum PP Muhammadiyah, Daniel Anzar. Pemuda Muhammadiyah. Oh, udah. Cepat sekali nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau buka dengan pantun, Bu ya. Rancak perangai anak padusi, sate padang kegemaran Buya Karni. Kasihan polisi ditarik ke politik tanpa henti. Jadi Buya Karni Ilyas sebutlah mewakili masyarakat awam yang nggak ahli politik, yang nggak ahli hukum dan sebagainya. Kami melihat politik itu kan seperti drama yang skinnya terpisah-pisah. Nah, menghubungkan antara satu skin dengan skin yang lain itu menjadi sebuah cerita. Babak ya, sebutlah begitu. Saya skin ya. Atau lebih ahli tadi Pak Prof Salim. Nah, jadi babak-babak itu kita lihat secara terpisah. Saya pinjam istilahnya Pak Prof Salim tadi. Babak-babak itu kan terpisah. Misalnya sebut begini, ada babak di mana ada calon polisi di satu daerah. Ada babak di mana satu kecenderungan politik yang afirmatif terhadap polisi. Misalnya ada satu babak misalnya sebutlah tadi disebutkan Bang Fadli, misalnya ada institusi yang tidak netral di satu sisi. Banyak babak-babak itu sehingga muncul kesimpulan dari cerita-cerita itu. Nah, kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri itu menjadi seperti cerita upaya menarik polisi pada politik kembali. Atau sebutlah tadi istilah Buya Karni ada duifungsi, atau istilah yang paling tepat ada multifungsi. Sebenarnya tepat tadi disampaikan oleh Bung Haris bahwasannya kasihan sebenarnya polisi. Upaya polisi untuk memperbaiki diri, tapi kemudian destruksi politik nggak berhenti-berhenti. Ada destruksi politik yang tidak berhenti-henti, seolah-olah ingin menggunakan kekuatan polisi untuk kepentingan politik mereka. Nah, ini yang nggak bisa dielakkan. Perspektif sebenarnya kan nggak bisa dielakkan karena ada babak-babak cerita yang berbeda-beda itu yang bisa dihubungkan satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, Buya Karni, saya melihat tadi ada perdebatan hukum yang intens di forum ini. Tapi kita bernegara di negara yang punya ciri negara yang adabnya tinggi. Itu tentu punya ciri utama, itu bukan sekedar berpijak pada konstitusi. Tapi ada pijakan yang jauh lebih penting selain konstitusi, yaitu etika. Kalau dalam bahasa agama, Rasul menyebut beragama itu bukan tentang syariat saja. Ketika Rasul ditanya, "Mad-din ya Rasul, Rasul agama itu apa?" Rasul jawabnya, "Ad-din husnul khuluq." Agama itu adalah akhlak yang baik. Atau akhlak kita kaitkan dengan etik. Nah, etik kemudian yang untuk menghindarkan banyak kecurigaan, punya sakwa sangka dan sebagainya itu penting. Karena tadi babak-babak itu tadi yang kemudian memunculkan sakwa sangka di depan publik.
publik penuh sakwa sangka kepada polisi, publik punya sakwa sangka kepada partai politik tertentu. Nah itu tidak sehat menurut saya. Apalagi kemudian misalnya tadi Pak Mensesnek kan sudah menyatakan belum ada laporan tuh kepada Pak Presiden terkait dengan usulan ini. Bahkan sekarang akan dilemparkan ke Pak Menko Polhukam. Nah saya melihat kok seolah-olah kabinet Pak Jokowi hari ini kok jadi banyak seolah-olah seperti banyak tuan. Jadi Pak Jokowi tidak menjadi tuan yang tunggal dalam kepemimpinan beliau hari ini. Nah, ini yang kita khawatirkan gitu. Jadi dugaan-dugaan itu kan sulit dinafikkan dari persepsi publik. Nah ini penting untuk menghindari dugaan-dugaan itu. Kan ada baiknya kalau ada potensi-potensi seperti itu ya mending dihindari. Nah yang berikutnya Buya Karni, kalau kemudian argumentasi dan logika yang digunakan oleh Pak Mendagri misalnya terkait dengan kenapa harus polisi, karena ada potensi kerawanan, ketertiban dan keamanan. Loh, kalau publik atau saya nanti pakai logika sama dengan Pak Mendagri misalnya, karena ada potensi kerawanan ketertiban jelang 2018 dan 2019 di Indonesia secara nasional, maka penting agaknya Pak Jokowi untuk mengganti Mendagri dari polisi, misalnya gitu. Kan tidak salah logika itu kalau dipakai logika itu. Misalnya kita pinjam logikanya Pak Mendagri, kita usulkan kepada Pak Presiden karena ada potensi kerawanan, misal ada data intelijen yang menyatakan segala macam bla bla gitu, ada potensi kerawanan ini, kerawanan ketertiban dan keamanan, maka Pak Presiden kami mengusulkan supaya Mendagri diganti dari kepolisian supaya bisa menangani kerawanan itu. Nah, itu kan jadi sama logika itu kalau minjemin itu. Jadi maksud saya, jadi hati-hati. Nanti ada orang, mungkin Bang Fadli akan pikir lagi, oh karena secara nasional kita butuh yang lebih besar, Presiden diganti dengan polisi juga. Nah ini kan jadi kacau kalau pakai logika begitu. Gitu maksud saya, ini masalah penalaran, Pak. Kami publik yang sebutlah belajar banyak hal, melakukan penalaran. Udah nggak salah bagi kami melakukan penalaran itu. Kenapa? Itu tanda masyarakat cerdas. Dan jadi masyarakat cerdas pasti memproduksi penalaran-penalaran begitu. Nah, bagian yang terakhir Buya Karni, hati-hati juga menurut saya kalau benar misalnya ini belum diketahui bahkan belum disampaikan kepada Pak Jokowi. Bagi saya yang dirugikan di sini, di wacana ini atau di usulan ini adalah dua pihak. Pertama adalah kepolisian sendiri. Itu dirugikan karena kemudian seolah-olah diseret-seret pada ruang debat publik yang dalam tanda kutip politis. Yang kedua yang dirugikan itu adalah Pak Jokowi sendiri. Kalau dilihat misalnya dari debat publik terkait dengan ini, itu rata-rata tidak bersepakat dengan wacana itu. Saya berani mengatakan seperti itu. Nah jadi ini penting, saya harus diperhatikan bahwasannya penalaran publik itu harus selalu disehatkan. Jangan kemudian diabaikan tuh penalaran-penalaran publik. Jadi saya seringkali menggunakan tolong dong, publik itu jangan dihina nalarnya. Karena publik yang demokrasinya yang sudah matang dan tumbuh secara perlahan butuh penalaran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.